Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau itu ya, mencari data klimatologi di NASA Power Data. Di sini banyak data di dalam NASA Power ini. Diikuti caranya aja di Google, habis itu ketik aja NASA Power Access, climate data, tunggu loading. Di sini datanya itu nanti berbagai macam, mulai dari iklim, temperatur, terus kelembaban. Ini nanti diakses data, klik aja yang biru. Ini open source ya, jadi bebas. Nah, di sini kita habis itu lihat latitude dan longitude. Nanti kalau misalkan teman-teman di daerah mana gitu ya, kita bisa cari di Maps gitu. Nanti Google Maps, kemudian cari aja di daerah mana, misalkan di daerah Sulawesi gitu ya, kita ketik Sulawesi. Daerah Sulawesi nanti dari Google Map itu bisa tahu kita garis lintang, garis bujurnya kayak gitu. Kita tunggu dulu ya, agak lemot. Misalkan kita cari di daerah sawah di Sulawesi. Kemudian kita sesuaikan aja kontur bentuk petanya. Kalau misalkan lebih jelas, biasanya pakainya itu yang mode satelit. Nah, di sini kan bisa kita tahu kira-kira peta dari satelit itu kayak gimana gitu kan. Kita zoom, misalkan kita cari di daerah Konawe nih ya. Kalau misalkan kita cari ini kira-kira udah sesuai, misalkan di daerah antara Pondok Sulistia gitu kan, di belakang kios Andi gitu, di belakangnya ini kebun sawit ya kayaknya ini, karena konturnya kayak kebun sawit. Nah, di situ kita klik, kita sesuaikan dulu kira-kira yang mana, klik kanan, terus di situ ada min 42,122,657,80 itu kita klik aja, itu nanti otomatis langsung ke copy kayak gitu. Nah, nanti kita balik lagi ke website yang Power NASA tadi, terus kita di sini kita paste, kopikan aja di atas biar nggak itu yang nggak bingung. Latitude ini pakai yang -42 itu, kemudian yang longitude-nya pakai 122,65 itu. Nanti di sini kan ada beberapa itu ya, beberapa poin-poin yang harus, misalkan kita pilih di sini untuk agroklimatologi, kemudian temporary waktunya itu dalam jam gitu ya, terus mulai tanggalnya misalkan bulan 1 sampai bulan 3 kayak gitu, 3 bulan misalkan ya, ini misalkan tanaman perennial atau musiman kayak gitu. Kemudian untuk output filenya kita pilih CSV aja supaya nanti bisa dibuka di Excel.
Nah, kemudian kita pilih parameter-parameter yang akan kita ambil ya, misalkan di sini temperatur aja gitu. Nah, di sini ada berbagai macam, kayak misalkan di solar atau cahaya matahari gitu ya, atmosfer, terus paparan radiasi dan lain-lain sebagainya. Tapi di sini kita pilih temperatur aja untuk yang umum-umum aja sebagai contoh. Temperatur, kemudian kita pilih kelembaban dan presipitasi atau hujan, kelembaban relatif, kemudian presipitasi. Udah selesai kita centang, habis itu kita submit. Nah, nanti dia otomatis akan mendownload dalam file CSV. Nah, ini klik aja. Itu kita bisa lihat di situ ada tanda P, itu sesuai ya titiknya tadi. Kita save, kemudian kita coba buka. Perlu diketahui bahwa data ini tuh data makro ya, makro klimatologi, karena menggunakan perangkat satelit kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada keterangan 2 meter gitu, berarti itu bisa diprediksi di atas permukaan tanah itu sekitar 2 meter itu suhunya segitu kayak gitu. Nah, nanti untuk data ini kan berupa CSV, bisa dibuka di Excel, kemudian kita bisa olah data lanjutannya seperti itu. Nah, di sini kan udah sesuai tuh dari bulan 1 sampai bulan 3, kemudian latitude-nya -4, terus longitude-nya 122. Terus di sini diketahui bahwa missing data itu ditandai dengan -999 gitu. Dengan parameter yang 3 kita pilih tadi, yaitu ada temperatur, kemudian ada kelembaban relatif dalam persen, kemudian ada presipitasi dalam satuan milimeter per jam. Nah, ini bisa ada year, month, terus day, terus jam, suhu, kemudian presipitasi, bisa kita lihat di tabel ini. Nah, kemudian kita olah pakai pivot table ya, nanti bisa tahu, misalkan kita pilih per bulan gitu ya, ini kan kita sesuaikan dulu datanya. Nah, ini kita sesuaikan apa sebagai sumbu X, misalkan kita pilih bulan dan bulan aja misalkan ya, bulan ya gitu. Nah, di sini akan muncul di sumbu X-nya, misalkan kita tambah year gitu. Kan tadi kita cuma pilih 2021 aja. Ini kan sampai terbaru ya sebenarnya, tapi kita pilih 2021. Contohnya aja. Terus misalkan kita coba day gitu. Kita masukkan day. Untuk nilainya misalkan kita pilih suhu gitu ya. Nah, di sini yang keluar adalah sum atau jumlah. Nanti kita sesuaikan. Nah, ini kita contohkan, misalkan D ini kita masukkan ke dalam sumbu X. Nah, ini contohnya aja ya, tapi nanti kita rubah per bulan aja. Biasanya kan kalau untuk data-data gitu kan biasanya per bulan ya. Nah, ini kita sesuaikan value, field setting, kemudian kita pilih yang average atau rata-rata suhu per bulan kayak gitu. Ini nanti datanya bisa disesuaikan ya, untuk misalkan butuhnya per hari, per bulan, ataupun per jam gitu kan. Kemudian ini bisa sum, max, minimum,
jadi minimal suhu berapa, maksimal suhu berapa gitu. Nah grafiknya udah jadi kayak gini, ini yang lumayan yang bagus untuk ditampilkan ya, visualisasinya bagus ya. Nah gitu mungkin untuk pencarian datanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika bermanfaat.